Persiapan kroto dan pisang buat anak burung pleci yang baru menetas, bekas telurnya masih di bawah. Dan ini tinggal menunggu satu telur lagi. Nah, jadi untuk pakan ini ada kroto, pisang, pur, dan ulat Hongkong buat anak yang satu yang belum dipisah. Nah, buat yang ini untuk anaknya yang satu sengaja belum saya pisah karena masih banyak kegiatan, takutnya gak kepantau, jadi lebih baik disimpan dulu bersama indukannya. Semoga saja masih aman, tidak mengganggu telur yang di dalam sarang dan anak yang baru menetas. Ternak pleci sistem full cam atau full campur menurut saya efektif bagi saya yang masih banyak kegiatan dan pekerjaan di luar rumah. Jadi mantau indukan tidak harus sering, yang penting pakan dan air minum di stok atau dibanyakin biar aman. Nah ini guys, mantap, sangkar rasa alam. Telur yang kemarin sekarang sudah menetas. Jadi di dalam sangkar ini ada 3 anak burung pleci, 2 yang masih kecil dan 1 yang sudah mandiri tapi belum dipisah. Dan sekarang akan saya bersihkan dulu untuk sangkarnya. Untuk pakan masih sama, cuman dikasih kroto dan pisang. Untuk anaknya yang masih di dalam sarang, sepertinya aman, tidak ada yang minus, dan semoga saja bisa lolos seleksi alam. Dan anak yang satu yang sudah terpantau lumayan mandiri, mungkin besok akan saya pisah karena takut mengganggu indukan yang sedang ngeloloh anak yang di dalam sarang. Nah ini guys, bekas telurnya masih dicepuk minum, belum saya buang. Dan kalau mau ngebuang bekas telur dan ngebersihin sangkar harus lebih hati-hati, karena indukan pasti lebih sensitif jika telurnya baru menetas, dan takutnya jadi membuang anak yang di dalam sarang. Aduh guys, gagal. Satu anaknya entah kemana, sudah tidak di dalam sarang. Ini di pagi hari, kemarin sore masih ada, dan sekarang tinggal satu lagi yang di dalam sarang. Dan anak yang sudah terpantau mandiri kemarin sore sudah saya pisah, jadi biar indukan fokus ngeloloh yang masih di dalam sarang. Namanya juga masih belajar, kadang berhasil kadang gagal. Nikmati saja setiap prosesnya dan tetap konsisten. Untuk anaknya yang masih di dalam sarang, semoga saja bisa lolos seleksi alam. Dan untuk pakan ini ada pur, pisang, kroto, dan ulat Hongkong. Untuk indukan dua-duanya masih disatuin, jadi masih full cam. Tapi untuk anak yang satu yang sudah mandiri, kemarin saya sudah pisah, jadi di dalam sangkar cuma ada 1 anak dan 2 indukan. Nah ini guys, meskipun anaknya tinggal 1, kita rawat dengan baik. Semoga yang ini bisa lolos seleksi alam. Ini di pagi hari, jadwal ngasih pakan dan mengganti air minum. Dan tidak lupa dijemur dulu mumpung cuaca lagi bagus. Waktunya ngasih pakan dan ngebersihin sangkar, dan tidak lupa mengganti pisang. Ini perkembangan di hari ketiga dan anaknya masih aman, indukan juga masih mau ngeloloh anaknya. Untuk kroto ini sudah mulai menipis
stok yang ada di dalam sangkar. Nah ini guys, sudah selesai ngebersihin sangkar, mengganti air minum dan mengganti pisang. Untuk kroto masih sama, belum ditambah. Untuk pur masih ada, belum saya ganti. Nah untuk indukan jantan ini yang warnanya agak kuning cerah, dan indukan betina yang sedikit kusam. Untuk ngebersihin sangkar paling seminggu 2 atau 3 kali. Kalau terlalu sering takut mengganggu indukan. Yang penting kotorannya jangan terlalu numpuk di dalam sangkar. Nah tapi kalau untuk ngasih pakan dan mengganti air minum, bagusnya setiap hari antara sore dan pagi. Yang penting pakan jangan sampai habis di dalam sangkar. Banyak yang nanyain untuk indukannya dari lolohan sendiri apa dari alam. Nah untuk indukan yang ini dulunya dari teman dan sudah pernah produksi, cuman pas di saya ganti settingan atau pola, dan pernah juga lama tidak produksi. Nah sekarang alhamdulillah sudah produksi lagi, dan semoga dari sekarang produksinya bisa lancar dan anak-anaknya bisa lolos seleksi alam. Untuk indukan jantan ini sayapnya sedikit minus, agak turun ke bawah. Nah gara-gara hampir pernah jadi santapan burung hantu. Nah jadi kalau menyimpan sangkar di luar rumah, bagusnya sedikit dikasih penerangan, jangan terlalu gelap. Nah takutnya jadi buruan atau santapan burung hantu ketika di malam hari. Nah untuk sarang atau serat nanas biasanya 2 kali produksi saya ganti dengan yang baru. Nah kalau terus dipakai takutnya banyak bakteri yang menempel dan takutnya bisa mengganggu atau jadi penyebab gagalnya seleksi alam untuk anak burung peci yang baru menetas atau produksi yang baru. Nah untuk diameter lingkaran kurang lebih 30 cm atau sepanjang penggaris. Nah tapi kalau untuk tinggi ini 5 cm. Nah menurut saya sarang ukuran segini cocok buat pleci, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan untuk bahan sarangnya bisa menggunakan serat nanas, bisa juga menggunakan injuk. Nah tergantung indukan pleci nyamannya pakai serat nanas apa pakai injuk. Jadi bisa dicoba saja, dikasih dua-duanya dan dilihat mana yang lebih cocok dan nyaman untuk indukan. Perkembangan di hari keempat, cuplikan singkat sebelum besoknya gagal lolos seleksi alam. Untuk penyebabnya masih belum tahu.